Ya, saya kasih materi ini duo hybrid, tapi sebelumnya saya akan berikan beberapa hal yang harus saya sampaikan di dalam pembahasan setiap kali saya sharingkan. Saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa di mana Bapak Yahweh melalui rohnya, yaitu roh Yahweh itu untuk membangunkan kita sebagai mempelai-mempelai yang telah diceritakan oleh Yeshua HaMashiach melalui perumpamaan 10 virgin ya yang sedang menunggu sang mempelai. Nah, 5 di antaranya mereka ready atau siap dengan minyak mereka, akan tetapi 5 di antara mereka siap dengan minyak tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Ya, nah karena itu di dalam saya menyampaikan pembahasan firman, saya pergunakan banyak gambar-gambar sehingga baik yang mungkin yang sudah mempunyai cukup minyak ya itu bisa belajar lagi lebih banyak, dan juga yang masih sedikit minyaknya juga bisa ikut belajar ya tahap-tahapannya, karena saya tahu ya lewat grup juga dinyatakan bahwa ada banyak ya orang-orang yang dulunya masih menggunakan pola yang lama, pola Yunani, dan sekarang mulai belajar ya. Nah, sedangkan waktunya ini sudah sangat singkat sekali ya. Waktunya ini sudah sangat mepet sekali ya. Sudah sangat singkat. Nah, mereka juga harus mengejar itu semua ya sehingga mereka punya cukup minyak untuk boleh menyongsong mempelai Yeshua HaMashiach ya. Jadi karena itu saya lebih condong dengan pelan-pelan, ya, alon-alon asal kelakon begitu, ya. Tetapi saya juga tidak mau tidak mau terlalu lambat, ya, sehingga ketinggalan begitu, ya. Jadi bagi yang masih belajar, ya, saya tahu apa yang saya sampaikan ini untuk beberapa orang, ya, untuk sebagian orang itu sulit karena kompleks sekali, ya. Tetapi belajarlah, punya hati yang mau belajar, dan di grup ini ada banyak mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang bisa untuk menuntun, untuk menjadikan saudara dewasa semua, ya. Nah, itu yang pertama, dan kemudian yang kedua kita buka di dalam Markus 4 ayat 10 dan 11. Mungkin Ibu Kathy bisa bantu saya untuk membacanya ya. Terima kasih. Iya. Dan ketika dia berada seorang diri, mereka yang ada di sekitarnya bersama ke-12 murid, ia menanyai dia tentang perumpamaan itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang di luar, semuanya ada dalam perumpamaan." Ya, ayat ini penting. Mengapa? Karena ayat ini sebetulnya memberikan gambaran mengenai dua grup. Yang pertama adalah pengikut atau murid-murid Yeshua HaMashiach. Untuk murid-murid Yeshua HaMashiach selalu berkata blak-blakan, begitu ya, gamblang. Dia open, ya, sedetail-detailnya dia open. Tetapi untuk orang-orang luar, segala sesuatu itu disampaikan oleh Yeshua HaMashiach di dalam bentuk perumpamaan. Kadang-kadang untuk mengerti perumpamaan itu nggak gampang ya, karena sulit sekali, dan seringkali orang yang di luar itu mengabaikan perumpamaan. Nah, kalau kita mau jadi yang dapat menerima pengertian yang gamblang, yang bisa menjadi fondasi hidup kita yang baik, ya kita harus berusaha dalam hidup kita ini tidak jadi orang-orang luar, begitu ya. Akan tetapi jadi pengikut-pengikut, yaitu murid-murid Yeshua HaMashiach. Ya, itu yang penting. Karena kalau tidak demikian, selama hidup saudara, saudara akan hanya bisa menerima di dalam bentuk perumpamaan saja. Dan seringkali setan mencuri benih-benih firman itu, sehingga saudara sudah tidak ngerti, tambah 8360.
ya secara rohani atau 8390. Ya, karena itu saudara yang harus bisa dorong hidup saudara sendiri ya untuk menjadi murid-murid Yeshua HaMasiah. Dan di level murid itulah saudara akan mendapatkan pengertian-pengertian yang luar biasa karena Yeshua HaMasiah akan berbicara secara gamblang. Nah, untuk orang luar tentu saja Yesus sudah katakan akan disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Nah, dalam penyampaian hari ini ya, mungkin juga beberapa pengajaran yang lalu, saya selalu menyampaikannya itu di dalam bentuk perumpamaan juga. Yaitu tujuannya supaya bagi keselamatan Genius ini, jadi Genius Channel ini ya. Jadi kita sayangin Genius Channel ini supaya Bapak Yahweh terus pakai dengan ajaib ya, sehingga tidak ada hal-hal yang negatif. Nah, jadi saya harus utarakan di dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan juga begitu ya. Nah, saya harapkan saudara bisa mengerti ya. Bagi yang menangkap perumpamaan-perumpamaan itu, kalau saudara tersinggung berarti itulah saat saudara untuk bertobat dan percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Ambil langkah keselamatan, ya, terima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ambil langkah untuk masuk di dalam baptisan dengan nama yang benar, yaitu Yahweh, Yeshua HaMasiah, dan juga di dalam roh Yahweh, yaitu roh Kudus, ya, yang sering kita pakai Ruach HaKodes, gitu. Dan kemudian setelah itu tinggalkan pola-pola yang lama, ya, tinggalkan pola Yunani, penyembahan berhala, Chinese New Year, ya, 25 Desember, tinggalkan itu semua. Pakai pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu pola 7 hari raya dan kebenaran firman. Dan yang terakhir, saudara jadi pengikut yang setia, jadi murid yang setia, berubah di dalam karakter dan menjadi murid yang setia sampai pengangkatan terjadi, karena pengangkatan sudah tidak lama lagi akan terjadi. Ya, itu yang saya sampaikan sebagai awalnya, dan kita akan masuk di dalam tema hari kita, yaitu duo hybrid. Nah, untuk mengenal atau mengerti tentang duo hybrid ini, saya akan berikan fondasinya. Kalau saya lihat di tema ini ada gambar patung besar, ya, dan dengan warna yang berbeda dari ujung kepala sampai kaki, dan kemudian ada batu yang meluncur di bagian kakinya. Ya, kalau sudah lihat gambar ini, mungkin yang sudah terbiasa saudara tahu bahwa ini adalah mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Nah, kalau yang belum tahu, ya saudara harus cari tahu, ya, cari tahu. Jadi saudara harus menggalinya. Ya. Saya akan berikan garis besarnya, yaitu inilah yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Saudara bisa baca di dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat berapa itu saya lihat ya. Nggak usah dibaca sekarang, itu menjadi PR saudara. Ya. Daniel 2, dan Daniel 2 ayat 25, 29, saya kurang lihat. 29 sampai 45. Dan mimpi Raja Nebukadnezar ini paralel dengan mimpi atau penglihatan juga yang diberikan oleh Bapak Yahweh di dalam hidup Daniel. Ya, paralel. Itu ada di dalam Daniel 7 ayat 2 sampai 27. Ya, saudara bisa buka. Saya dengan sungguh-sungguh ya untuk kasih tahu sama saudara, setelah saudara dengarkan ini semua, saudara wajib untuk baca dua fatsal ini. Kalau tidak, saudara tidak akan ngerti. Ya, baca jangan cuma sekali, tetapi coba baca berkali-kali, dan kemudian saudara perhatikan kembali video ini, sehingga saudara bisa mendapatkan banyak makna yang berharga. Ya, jadi ini berkaitan, saudara nggak cuma dengar saja dari apa yang saya sampaikan hari ini,
Akan tetapi saudara juga harus dorong hidup saudara untuk menyelidikin apa ini benar atau tidak, begitu ya, pengajaran yang diberikan hari ini. Karena setiap pengajaran yang saya berikan hari ini itu punya fondasi firman, ya. Saya tidak akan keluar dari firman. Jadi saudara juga harus baca, ya, ya, juga harus baca. Jangan nggak dibaca, asal telan begitu, tidak. Kalau saudara baca, maka itu akan membangun saudara punya pengertian yang lebih kuat lagi, fondasi lebih kuat lagi, ya. Jadi harus dibaca. Ya, nggak mungkin kalau nggak baca. Nah, apa yang dilihat oleh Nebukadnezar adalah sebuah patung yang tinggi besar, dan kemudian kalau saya deskripsikan dengan cepat, yaitu patung itu mempunyai kepala dari logam emas, dan juga setelah itu bagian dada dan lengannya terbuat dari perak, bagian perut dan bagian paha bagian atas terbuat dari tembaga, kemudian bagian kakinya itu adalah besi, ya, maksud saya bagian legs, ya, bagian apa itu namanya, paha, ya, paha kanan, paha kiri itu adalah besi, dan kemudian kakinya ada besi dan campuran dengan tanah liat. Dan dia juga melihat bahwa ada batu yang tiba-tiba menghantam bagian kakinya, dan kemudian batu itu menjadi gunung yang besar. Itu yang dilihat oleh Nebukadnezar secara garis besar. Sedangkan untuk Daniel ditunjukkan 4 binatang yang berbeda. Ya, yang pertama singa, yang kemudian 2 adalah beruang, yang ketiga adalah macan tutul, dan yang terakhir adalah binatang dengan bentuk yang aneh dengan bertanduk 10. Ya. Nah, saya tampilkan ini dua-dua untuk menjadi paralel sehingga kita bisa belajar dan saling mendapatkan pengertian yang lengkap. Jadi saya nggak bahas satu-satu begitu ya. Jadi saya langsung bahas jadi 2. Nah, kita akan lihat detailnya sekarang ya. Jadi harus ada fondasinya. Kita akan lihat detailnya sekarang. Jadi saya sudah ungkapkan ini garis besarnya. Sekarang kita akan masuk di detailnya. Tapi sebelum masuk detailnya, saya akan kasih bahwa apa yang dilihat oleh Nebukadnezar dan Daniel itu merupakan fondasi daripada nubuat. Ya. Jadi inilah fondasi nubuat yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh kepada Nebukadnezar, dan secara detail itu diberikan kepada Daniel. Ini cukup unik, saudara. Nebukadnezar itu bukan orang Jewish, saudara, bukan orang Yahudi, tetapi Bapak Yahweh memberikan favor, ya, anugerah untuk dia bisa mendapatkan mimpi yang begitu dahsyat dan punya arti. Ya, perhatikan ini mimpi-mimpi yang betul-betul solid, ya. Ini bukan mimpi-mimpi yang sekedar mimpi gitu ya, yang dilakukan di channel-channel lain begitu, enggak ya. Ini betul-betul solid, ya. Dan ini hubungannya juga nanti ya, saya nggak bisa bahas sekarang, akan berhubungan dengan kitab Wahyu juga. Ya, nah, saya harus potong-potong ini pengajaran ini supaya nggak terlalu panjang. Kalau digabung jadi satu ini bisa seminggu nggak selesai-selesai ya. Jadi saya harus pilah-pilah sehingga saudara juga punya pengertian, bertumbuh dalam pengertian yang benar. Ya, jadi apa yang dialami oleh Nebukadnezar dan Daniel itu merupakan fondasi dari nubuatan. Ya. Dan bagi manusia, dari sisi standpoint manusia, sudut pandang manusia, yaitu diwakili oleh Nebukadnezar, dia melihat kemegahan dunia ini seperti manusia, patung berupa manusia. Ya, itu di standpoint atau viewpoint atau pandangan dari sudut manusia. Itu orang-orang dunia ya di luar Yeshua HaMashiach, mereka lihat dunia ini seperti kekuatan manusia yang luar biasa. Tetapi di hadapan Bapak Yahweh, ya, apa yang dilihat manusia yang seperti manusia itu terbalik. Ternyata apa yang dilihat oleh Bapak Yahweh, kerajaan-kerajaan dunia ini seperti binatang, saudara. Seperti binatang. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Tapi saya jelaskan viewpoint dari manusia melihat kerajaan-kerajaan dunia ini, kemegahannya itu seperti manusia.
kepandaian manusia, ya, segala hal lah. Saya dengar dari penjelasan Ibu Katie mengenai yang ada di Swiss, ya, yaitu partikel Elohim, gitu mereka bilang ya, God's particle itu namanya. Itu mesinnya besar sekali, dan membuat satu lingkaran yang cukup luas, mencapai kalau nggak salah saya pernah bawakan di jemaat ya sekitar 4-5 tahun yang lalu tentang hal ini, itu kalau nggak salah mencapai 3 negara kalau nggak salah lingkarannya itu, ya super dahsyat ya. Dan manusia melihat kedahsyatan karyanya itu seperti kepandaiannya manusia begitu. Tetapi di hadapan Bapak Yahweh yang di Syamayim, dia melihat ke bawah dan dia lihat ini kayak binatang. Ya. Negara-negara kan simbolnya binatang semua ya. Kalau sudah lihat lambang-lambang negara itu pasti diikutin dengan lambang-lambang binatang begitu. Ya, jadi Bapak Yahweh melihat dunia ini seperti pemerintahan dunia ini seperti binatang begitu ya. Nah, oke. Kita akan masuk. Ya, jadi itu garis besarnya saya sudah sampaikan ya bahwa Nebukadnezar melihat patung yang besar dan dihancurkan tepat di kakinya dengan sebuah batu yang jatuh tepat di kakinya. Dan Daniel dia melihat, diberitahu oleh Bapak Yahweh, kerajaan-kerajaan dunia ini seperti binatang-binatang, 4 binatang. Ya, nah, sekarang kita akan lihat detailnya. Kepala daripada patung itu terbuat dari logam emas, ya, dan ini merupakan simbolik, ya, daripada kerajaan Nebukadnezar. Untuk Nebukadnezar dia melihat kepala dari emas, dan untuk Daniel itu diwakili dengan singa yang bersayap burung nasar. Ingat ya, kalau sayap itu berarti kecepatan. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa singa itu menjelajahi Nebukadnezar, menguasai, conquer dunia dalam arti saat itu, daerah itu dengan cepat sekali. Ya. Dan telah digenapin, ya, yaitu sejak 605 kurang lebih ya, sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Jadi hal ini sudah tergenapi. Ya. Jadi karena itu bukan satu kebetulan hari ini puji Bapak Yahweh saya bisa tampilkan timeline yang di belakang ini. Ya, itu ada di sana semua, saudara. Ya, perhitungan tahunnya itu ada di sana semua. Belajar zaman akhir kita tidak bisa lepas dari fakta sejarah. Ya, udah jadi fakta ini. Jadi ini bukan ilmu cocokmologi lagi, enggak, ya. Tapi sayangnya masih ada yang nyinyir begitu ya. Masih ada yang berkata-kata negatif bahwa yang saya sampaikan ini cocokmologi. Wah, susah kalau gitu ya. Itu paling berat itu ya orang seperti itu. Kenapa? Sudah dikasih tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran ya. Orang yang paling susah diselamatkan adalah model yang seperti itu. Tidak mau tahu ya. Tidak tahu, dikasih tahu ya, dan tetap bersikeras untuk tidak mau tahu. Itu orang yang sulit untuk diperbaiki. Jangan dapat influence atau spirit yang seperti itu ya. Nah, ini fakta sejarah itu berarti sudah solid, sudah tergenapin. Salah satu contohnya misalnya kalau ada orang yang kasih tahu sama saya, Pak Yosef Roy, Presiden pertama Indonesia adalah Bapak Soekarno, ya. Tapi saya bilang saya tidak percaya. Kemudian orang itu keluarin bukti-buktinya, ini loh buktinya, proklamator kita, Pak Soekarno-Hatta, saya tetap bilang tidak percaya, ya. Saya bilang tidak percaya. Nah, orang itu akan berpikir ini konsep pikirannya sudah miring, ya. Kenapa? Sudah dikasih tahu, udah ada fakta sejarahnya, tetapi tidak mau tahu, tidak mau percaya, ya. Itu sulit sekali untuk orang-orang itu bisa bertobat. Ya, jadi hati-hati. Ini fakta sejarah, jadi kita tinggal bisa mereview apa yang terjadi di belakang kita. Ini bukan cocokmologi,
Ya, nah, yang berikutnya adalah setelah kepala dari emas yang dilihat oleh Nebukadnezar ini, yang kedua adalah bagian dada dan lengan. Bagian dada dan lengan yang terbuat dari logam perak. Ya, dari sisi Nebukadnezar itu yang dilihat, tetapi dari sisi Daniel melihat dengan sebuah binatang yaitu beruang. Dan beruang ini menggigit 3 rusuk dan berdiri di satu sisi. Jadi saudara lihat kakinya itu naik ke atas 2 ya. Jadi yang ada di tanah itu 2. Jadi pincang begitu saudara ya. Nah, ini bukannya nggak ada artinya ya. Secara cepat saya akan kasih tahu ini adalah pemerintahan daripada kekaisaran ya atau dinasti Medo dan Persia. Medo Persia. Nah, Medo Persia ini ada 2 kekuatan. Jadi Media dan Persia. Yang dicaplok adalah 3 daerah, yaitu daerah Persia, daerah Medo, dan juga di daerahnya Babel. Ya, jadi itu diwakili dengan 3 rusuk. Dan kemudian beruang ini berdiri di satu sisi, berarti kekuatannya tidak seimbang. Ya, Medo Persia tidak seimbang. Persia lebih kuat daripada Media. Ya, dan Persia sampai hari ini tetap ada, yaitu adalah Iran. Kalau saudara lihat, Persia itu Iran ya hari ini. Nah, kalau saudara kepingin lihat lebih detailnya di dalam firman, itu ada di dalam kitab Daniel, kitab Esra, kitab Nehemia, dan kitab Esther. Itu semuanya bercerita juga mengenai kerajaan Medo-Persia ini. Kitab Daniel itu ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Babel dan kerajaan Medo-Persia. Tetapi untuk Esra, Nehemia, dan Esther itu adalah kerajaan Medo-Persia. Ya, ini sudah menjadi fakta sejarah dan jangka waktunya adalah penggenapannya adalah 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Jadi sudah solid. Ini kita hanya bisa melihat sejarahnya ke belakang dan saudara temukan banyak referensi dalam hal ini. Jadi sudah solid ya, sudah tergenapi, sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu di dalam penglihatan Nebukadnezar yang ketiga, yaitu bagian perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga. Untuk Nebukadnezar adalah bagian perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga, sedangkan untuk Daniel diwakili dengan satu binatang yaitu macan tutul yang berkepala 4 dan bersayap 4. Ini bercerita mengenai kerajaan setelah Medo-Persia. Medo-Persia dikalahkan oleh satu kekuatan yaitu Greece atau Yunani. Mulai dari 331 sebelum Masehi sampai 168 sebelum Masehi. Plus minus ya. Jadi kurang lebih. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat pemerintahan Yunani atau Greece itu dipimpin oleh satu raja yang luar biasa yang sangat terkenal yaitu bernama Alexander the Great. Tapi sayangnya dia mengalami satu musibah yaitu umurnya tidak panjang. Dia meninggal saat berusia 32 tahun dan wilayahnya dibagi menjadi 4 ya, dan dikuasai oleh 4 jenderalnya. Karena itu kepalanya dari binatang ini, macan tutul ini adalah 4 ya. Dan sayap dari binatang ini adalah 4. Beda dengan sayap singa yang kita lihat di Nebukadnezar bagian kepala dari emas tadi. Ya. Di sini menunjukkan bahwa pergerakan Alexander the Great itu jauh lebih cepat daripada Nebukadnezar. Karena itu diwakili dengan 4 sayap. Ya, itu adalah bercerita tentang kecepatan untuk menguasai daerah-daerah saat itu. Ya, dan ini sudah tergenapi, saudara ya, sudah tergenapi, sudah
sudah dilewati oleh kita, ya. Ya. Setelah bagian perut dan pinggang dari tembaga, kita akan masuk di bagian paha, ya, bagian bukan kaki ya. Kalau kaki itu telapak kaki. Bagian lutut, ya, bagian paha, bagian lutut, ya. Nah, kita akan sedikit perhatikan yang di sini. Ya, kita akan sedikit perhatikan yang di sini. Ya. Ya, kita akan lihat apa yang diungkapkan melalui mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel ini di bagian kaki ini yang terbuat dari besi. Ya, yang terbuat dari besi. Nah, banyak orang kalau saudara lihat beranggapan bahwa setelah kejatuhan Yunani digantikan oleh kekaisaran Romawi. Ya, tidak salah dan memang itu benar. Ya, bahwa Yunani, kekaisaran atau kekuasaan daripada Yunani itu digantikan oleh Romawi dan diwakili oleh kaki besi. Begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang cukup menarik yang harus kita lihat, yaitu dari sisi Daniel. Apa yang dilihat Daniel itu adalah seekor binatang yang dia tidak bisa mendeskripsikan. Ya, jadi binatang ini tidak bisa dideskripsikan oleh Daniel. Dan Daniel menulis satu hal, yaitu Daniel 7 ayat 23. Coba mungkin Ibu Kathy bisa bantu saya untuk baca, yaitu Ya, Daniel 7 ayat Daniel 7 ayat 23. Demikianlah dia berkata, binatang yang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya, serta meremukkannya. Ya, saya tampilkan di slide di depan, ya. Jadi kita belajar pelan-pelan ya. Saya tampilkan itu dengan huruf yang saya kasih warna merah. Coba saudara perhatikan. Ya. Dikatakan bahwa kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi ini berbeda dengan segala kerajaan. Maksudnya ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Dan dikatakan juga bahwa kerajaan ini akan menelan seluruh bumi. Nah, kalau kita compare atau bandingkan dengan fakta sejarah, ya, yaitu pemerintahan Romawi ini sudah tergenapin masanya yaitu 27 before sebelum Masehi, ya, sampai 476 Masehi kurang lebih. Ya. Jadi sudah tergenapi dalam masa itu, dan kalau saudara lihat petanya di sebelah kanan, itu kalau menurut saya itu tidak mencakup apa yang dikatakan oleh Daniel 7 ayat 23. Mengapa? Karena dikatakan bahwa binatang ini akan menelan seluruh bumi. Ternyata bagiannya hanya sebagian daerah Eropa saja, dan sebagian dari Asia, Timur Tengah, dan daerah daerah Afrika bagian utara. Cuman segitu saja, ya. Jadi kita akan bertanya, ya, apakah ini merupakan penggenapannya atau bagaimana? Nah, ini yang akan saya ingin utarakan kepada saudara, ya, yaitu mengenai kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang sebelumnya dan juga yang akan menelan seluruh bumi. Nah, kita akan fokus, kita akan perhatikan apa yang dikatakan teks firman Daniel 7:23 ini. Ya. Jadi apa yang membuat binatang keempat ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya? Memang tidak bisa disangkali bahwa penglihatan Daniel dan Nebukadnezar ini berbicara tentang kerajaan Romawi.
kekaisaran Romawi yang menguasai daerah saat itu yang memang cukup luas, ya. Tapi dalam hal ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa temukan, yaitu di dalam mulai dari zaman Romawi ini, istilahnya begini, saudara. Romawi ini sebagai satu kerajaan pembuka, begitu, ya. Jadi forerunner, maksud saya begitu, atau pembuka, ya. Karena dia hanya berjangka waktu hampir sekitar hanya 500 tahun, ya, masanya. Ya. Nah, ini akan membuka satu dimensi kerajaan yang berbeda, begitu. Tetapi diawali dengan Romawi. Mengapa? Ada beberapa alasan yang saya akan sampaikan, yaitu di dalam zaman Romawi ini, lonceng zaman akhir itu dibunyikan. Ya, lonceng zaman akhir itu dibunyikan. Yaitu dengan satu kalimat, yaitu kerajaan sorga sudah dekat. Itu dimulai ditemukannya itu saat zaman Romawi, bukan Yunani, bukan sebelumnya, ya, tetapi zaman Romawi. Ayatnya di mana? Coba kita akan lihat di dalam Matius 3 ayat 1 dan Matius 4 ayat 17. Matius 3 ayat 1 dan Matius 4 17. Iya, Matius 3 ayat 1. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea. Matius 4 ayat 17. Matius 3 ayat 1. Ya, sudah, Pak. Oh, sorry, dan 2. Sorry, maafkan saya. Oh, dan 2. Ya, 1 dan 2. Dan seraya berkata, berkhotbahlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Iya. Ya. Lalu kita ke Matius 4 ayat 17. Yes. Sejak saat itu Yesua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah mendekat. Ya. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesua itu sama. Yaitu mereka berdua mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi lonceng zaman akhir dengan sebuah kalimat kerajaan sorga sudah dekat, itu dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yeshua HaMasiah. Nah, kapan mereka mengumandangkannya? Yaitu masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi, lonceng ini diberitakan. Nah, kita mau tanya, seberapa dekat sebetulnya ya yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan Yeshua HaMasiah? Seberapa dekat? Nah, kalau saudara ingin tahu seberapa dekat, saudara coba belajar, buka di dalam channel yang Genius ini, ya. Saudara buka di materi 2030, ya, dan ada 4 materi yang saya sudah sampaikan, 4 pembahasan, yaitu mengenai misteri 2030. Saudara buka di sana, dan saudara akan temukan satu timeline saat Yeshua HaMasiah ada di muka bumi, itu dia mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi, ya, berarti berdasarkan pola 7 hari, ya, pola angka 7, maka sisa waktu yang ada adalah 2 hari atau 2000 tahun. Karena itu Yohanes Pembaptis dan Yeshua berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, karena waktunya tinggal 2 hari, saudara. Waktunya tidak lama lagi. Ya, bahkan kalau dilihat dari waktu kita sekarang ini, akan jauh lebih singkat lagi. Mengapa? Karena kita akan memasukin ya penggenapan 2 hari itu. Ya, 2 hari itu yaitu tahun 2030. Nah, karena apa? Yeshua mati tahun 30, kalau ditambah 2000 maka akan keluar satu angka yaitu 2030. Nah, sedangkan kita sekarang hari ini adalah
tahun 2022. Ada 8 tahun ke depan, di mana penggenapan ini akan terjadi. Jadi kita harus berjaga-jaga. Pengangkatan sudah tidak lama lagi. Dan saudara harus ingat bahwa tahun 2030 itu harus dikurangin 7 tahun. Di mana akan ada 7 tahun masa yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu minggu ke-70 Daniel. Ya, jadi tahun depan adalah tahun 2023. Disitulah kita secara officially, ya, saya nggak tahu bulan berapa, ya, sangat possible kemungkinannya akan memasukin cycle 7 tahun yang terakhir ini. Ya, karena itu Yeshua berkata, waktunya sudah sangat dekat, ya, kerajaan sorga sudah sangat dekat, tidak lama lagi, ya, tidak lama lagi. Kita berjaga-jaga, ya, tujuan kita sampai di pengangkatan, fokus kita sampai di pengangkatan, ya, karena begitu kita sudah terangkat, maka luar biasa, ya, kita tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Kita akan hidup bersama Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach selama-lamanya, ya. Itu yang pertama. Jadi lonceng kerajaan surga sudah dekat itu dikumandangkan saat pemerintahan kerajaan Romawi. Yang kedua, ya, mungkin slide yang berikut bisa ya, thank you. Yang kedua, kita akan baca yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ini yang membuat kerajaan yang keempat ini berbeda dari kerajaan sebelumnya. Yohanes 4 ayat 21 sampai yang ke-24. Iya. Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dan Roh, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnyalah menyembah dalam roh dan kebenaran." Ya, terima kasih. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar, ya, setelah kematian Yeshua HaMashiach dan kebangkitannya pada hari ketiga setelah Yeshua mati di atas kayu salib, terjadi sebuah struktur penyembahan yang berbeda. Kalau sebelumnya, maka bangsa Israel diwajibkan setahun 3 kali untuk menghadap hadirat Bapa Yahweh di Yerusalem, karena di sana ada bait suci. Akan tetapi, ya, Yeshua menyatakan bahkan akan tiba saatnya, ya, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Maksudnya di gunung apa? Di Gunung Moria, ya. Atau juga bukan di Yerusalem, atau gunung ini bukan Gunung Moria, atau gunung yang diucapkan oleh Yeshua kepada perempuan yang sedang mencari air saat itu. Bukan juga di Yerusalem. Jadi bukan di situ. Tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi dimensi ini dibuka oleh Yeshua HaMashiach. Struktur ini dibongkar. Yaitu tidak perlu lagi datang ke Yerusalem. Akan tetapi, ya, dimanapun saudara berada, kita bisa menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Di Indonesia, di Amerika, di Australia, di New Zealand, di mana saja, ya. Kita tidak perlu pilgrim atau apa itu, bukan pilgrim,
ya ya apa itu namanya, yang pakai kloter itu ya, kloter 1, kloter 2, kloter 3 itu ya. Enggak perlu seperti itu ya. Harus mengunjungi tempat-tempat suci ya. Tidak perlu. Yeshua berkata, yang menyembah Bapa yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini merupakan titik di mana setan punya ide yaitu agama hybrid itu dimulai. Ya. Jadi dia mulai merencanakan, setan merencanakan bagaimana manusia bisa ditipu dengan agama hybrid itu. Nah, saya sudah sampaikan di dalam materi yang sebelumnya, di dalam pengajaran sebelumnya, yaitu agama hybrid, ya, di mana Kaisar Tintin itu merupakan kaisar yang membuat grand opening tahap pertama daripada agama hybrid ini, ya. Jadi Kaisar Tintin, ya saudara ngerti sendiri, ya. Lihat di screen saudara, ya, siapakah itu Kaisar Tintin, ya. Nah, sedikit untuk mereview mengenai agama hybrid ini, ya, saudara harus tahu bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Bapak Yahweh di dalam rupa manusia, ya. Tetapi sama agama hybrid diganti, yaitu diganti dengan Tritunggal, ya, atau Trinitas. Ada 3 person yang berbeda. Jadi konsepnya diacak-acak, orang jadi bingung, pikirannya 1-3-3-1 jadi bingung, kacau semua, ya. Dan itulah memang keinginan setan untuk bikin kacau, bikin bingung, ya. Kalau Bapak Yahweh itu simple. Aku turun ke dunia dalam rupa manusia, aku mati, aku bangkit 3 hari, dan aku naik ke sorga, kembali dalam rupa roh, masuk dalam hidupmu. Simple sekali. Yaitu roh Yahweh yang akan tinggal dalam hidupmu. Jadi nggak susah, ya. Tetapi sama setan melalui agama hybrid diublek-ublek begitu ya, dibikin kacau. Dan kemudian bukan cuma itu saja, ya, Yeshua memegang Sabat, Yeshua beribadah pada hari Sabat, tetapi agama hybrid bilang, oh enggak perlu Sabat. Sabatnya kita ganti. Sabat hanya istilah, kita ganti Minggu. Ya, jadi hari Minggu. Ya, kemudian oknumnya diganti, bukan Yeshua lagi, ya, tapi Yunani. Begitu ya, saudara bisa lihat gambarnya. Dan dibuat hari Minggu, kenapa hari Minggu? Bahasa Inggrisnya itu Sunday. Sunday itu hari sun atau hari matahari, sun, Sunday, ya. Jadi menyembahnya bukan Sabat lagi, bukan kepada Bapak Yahweh yang beristirahat pada hari yang ketujuh penciptaan, tetapi menyembah dewa matahari, Sunday, ya. Bukan cuma itu saja, Yeshua adalah guru Torah atau Moreh, dan kemudian untuk Yunani, ya, pengajaran-pengajaran di luar dikatakan bahwa Torah itu tidak berlaku lagi. Ya, buat mereka pantas saja kalau tidak berlaku lagi, maka di Amerika ini banyak gereja yang mengibarkan bendera 7 warna. Ya, bendera pelangi itu dikibarkan di sini. Ya, dengan kalimat, ya, bahasa Inggrisnya gini, saudara. We welcome all, gitu ya. Ya memang welcome all, tetapi yaitu yang dimasukkan yang macam-macam itu, saudara, ya. Jadi karena Torah dibuang, apa yang terjadi, ya? Maka terjadilah yang namanya apa itu namanya perkawinan, ya, antara Joko dan Tony, ya. Saya tidak menyinggung yang namanya Joko dan Tony, ini hanya istilah saja, ya. Jadi mereka bersatu menjadi satu daging begitu. Kacau. Karena apa? Ini efek daripada Torah yang dibuang. Ya, Torah yang dibuang. Itu salah satu contohnya. Kemudian apalagi? Saya sudah jelaskan ini semua, tapi saya akan review supaya saudara jelas sehingga saudara kepingin belajar. Yeshua HaMashiach lahir 15 Tisri, yaitu saat hari raya Sukot atau Pondok Daun, dan terjadinya itu akhir September atau awal Oktober setiap tahun.
Tetapi dengan agama hybrid yang pertama, ya, Yunani dilahirkan 25 Desember. Ya. Kemudian agama hybrid juga mengacak-ngacak, ya, kematian Yeshua HaMasiah, dan istilahnya Yeshua HaMasiah mati 14 Nisan, hari raya Pesach, hari keempat, tapi diganti oleh Yunani, agama hybrid, yaitu Jumat Agung dan Paskah adalah kebangkitan daripada si Yunani itu. Ya, jadi diacak-acak, saudara. Bingung, enggak karu-karuan. Ya, polanya diberantakin. Kemudian juga si Yunani, ya, agama hybrid melakukan pembaptisan buat bayi-bayi yang kecil, ya. Ini karya mereka semua ini, saudara. Ya, di dalam kebenaran Yeshua HaMasiah nggak pernah diajarkan seperti ini, saudara. Ya, bayi kemudian disiramin air begitu ya, air suci lah atau air kudus saya nggak tahu lah. Itu yang terjadi. Juga konsep ratu sorga ini adalah konsep daripada agama hybrid. Ya, saudara tahu asalnya yaitu Semiramis. Saya sudah jelaskan. Saudara yang ingin tahu dan harus belajar mengenai agama hybrid, ya, ratu sorga. Juga konsep daripada penyembahan ibu dan anak itu saya juga sudah sampaikan, ya, yang di belakangnya yang sebetulnya dipermanis, ya, dipercantik, ya, tapi sebetulnya di balik ini adalah roh yang di sebelah kanan atas itu, saudara. Ya, saya juga sudah sampaikan itu. Itulah roh yang memanipulasi manusia ini, ya, dengan keindahan-keindahan dan holiness, kekudusan, tetapi di balik itu adalah kekudisan semua. Ya, jadi jangan ketipu lah, kita harus jenius ya, nggak boleh jadi 8390 atau 8360. Ya. Dan kemudian juga Yunani, ya, konsep Yunani ini, konsep agama hybrid ini mengeluarkan surat wasiat. Nah, ini dia, ya, yaitu SPD tadi, ya. Ya, jadi si hybrid ini dia cengkramannya kuat sekali, saudara. Ya, jadi yang menghapus, ya, kesalahan atau dosa itu bukan lagi darah Yeshua HaMasiah, bukan, tapi secarik kertas. Ya, secarik kertas yang dikeluarkan. Nah, ini kan kacau semua, saudara. Ya, saudara ngerti kan maksud saya? Ya, ini hybrid semua nih yang konsep-konsep hybrid ini. Nah, ini dia. Saya ingin sedikit bahas soal ini. Kenapa kita enggak pakai kata Kristus? Ya. Ini ada yang tanya nih di grup nih. Ini bisa jadi penjelasan sekalian nih. Ya. Sebetulnya di dalam agama hybrid itu ada, mereka menyediakan 3 jenis minyak, saudara. Ya. Dan salah satunya, saya nggak usah bahas di sini, saudara bisa temukan ini di channelnya Papi Lukas juga ada nih, channelnya Dedi Yakub juga ada, ya. Saudara bisa langsung aja ke sana. Saya hanya berikan ringkasannya saja. Jadi ada satu minyak yang namanya minyak krisem, gitu. Nah, itu sejarahnya begini, ya. Sejarahnya begini. Jadi mereka dulu penyembahan berhala, ya, ada satu kuil namanya kuil 1000 wanita, ya. Dan mereka kalau mau mengangkat, ya, imamnya, ya, itu seorang perempuan harus yang virgin, ya,
mohon maaf saya nggak mengatakan yang negatif, tapi inilah kenyataan penyembahan berhala yang lalu. Ya, mereka harus anak ini atau perempuan muda ini harus bersetubuh dengan salah satu patung, ya, dan virginity-nya itu harus dirobek oleh salah satu patung, ya. Nah, supaya nggak sakit itu dikasih minyak, saudara, ya, yaitu namanya minyak krisem tadi, ya. Dan kemudian perempuan muda ini boleh menikah, dan kemudian anak yang pertama itu dikasih gelar yang diurapi atau Kristus, ya. Jadi ini adalah sejarahnya. Jadi perempuan itu harus bersetubuh dengan salah satu dewa, ya, dan dewa itu merobek keperawanan perempuan itu, dan kemudian setelah itu perempuan itu menikah, dan anak yang pertama itu dikasih gelar Kristus, begitu, ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa kita tidak menggunakan kata Kristus, tetapi kita menggunakan pola yang benar, yaitu Masias atau Hamasiah, ya. H itu Masiah, Hamasiah, ya, Masiah. Jadi itu yang akan saya sampaikan soal ini, ya. Jadi bisa menjadi pengertian sehingga kita tidak menggunakan istilah-istilah yang mengandung konotasi paganisme, ya. Jadi itu tahap yang pertama. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau saudara lihat tadi Roma itu dia jatuh, ya, kerajaan Romawi jatuh sekitar tahun 450 setelah Masehi. Dan setelah itu terjadi sebuah perpecahan, yaitu bagian barat dan bagian timur dari kerajaan Romawi. Karena kaisar saat itu berpikir bahwa terlalu luas sehingga mereka bagi dua. Nah, inilah yang sebetulnya merepresentasikan dari dua paha patung daripada Nebukadnezar tadi. Ya. Jadi dua lutut, dua paha ini itu merepresentasikan tentang kekaisaran Roma yang terbelah menjadi dua. Yang di bagian barat itu ibu kotanya adalah Rome tetapi yang bagian east atau bagian timur itu adalah Konstantinopel, ya. Dan bukan hanya kerajaan Romawi saja yang terbelah, akan tetapi juga agama hibrid juga terbelah, saudara, ya. Yang di bagian barat, ya, bagian Rome itu tetap mereka dikuasai oleh lemak ikan, ya. Kalau saudara ngerti lemak ikan, lemak bahasa Inggrisnya apa, ya, ikannya nggak usah diganti, gabungin aja, itu lemak ikan, ya. Itu yang istilah saya bisa berikan, ya. Dikuasai oleh lemak ikan tadi, ya, sampai hari ini tetap ada di sana. Tetapi bagian timur itu ibu kotanya adalah Konstantinopel, dan ya, yang ada di sana adalah ortodoks. Kalau saudara tahu yang namanya kepercayaan ortodoks, ya, itu asalnya dari sini, saudara. Ya, tetapi ujungnya sama, saudara. Ini juga hybrid juga, ya, sama, ujungnya sama. Ini hybrid, cuman bedanya untuk yang ortodoks ini dipengaruhi oleh kultur-kultur daerah masing-masing saat itu, ya. Jadi memang ada perbedaan ya, cara pakaian dan sebagainya, tetapi sebetulnya konsepnya sama, ya, konsepnya sama. Ya, kemudian di daerah East itu dikuasai oleh empire yaitu Byzantine Empire, ya, itu yang bagian timur. Ya, ini fakta sejarah, jadi saudara bisa perhatikan. Nah, masalahnya adalah Empire Byzantine ini
dia hanya bertahan sampai sekitar tahun 1453. 1453, kemudian Kekaisaran Romawi Timur ini runtuh. Ya, runtuh. Ya. Dan dimulailah strategi Satan untuk memasukkan hybrid tahap yang kedua. Ya, ini dia yang saya mau jelaskan mengenai duo hybrid, yaitu hybrid yang kedua ini, duo ya, karena ada kanan kiri, jadi adalah duo hybrid. Nah, apa ini hybrid yang ke tahap kedua ini? Ya, kalau kita tahu bahwa hybrid tahap pertama itu dimulai oleh Kaisar Tintin, ya, dia memulai dengan tahap pertama, dan apa yang terjadi di tahap yang kedua? Ya, tahap yang kedua adalah minta tolong slide yang ini bisa ditampilkan. Ya, ini adalah hybrid yang tahap yang kedua. Sebentar ya. Nah, tapi untuk membuka hybrid tahap kedua ini, saya pakai makanan saja. Jadi kita sama-sama enaknya. Ya, saudara kan suka makan, ya kita semua saya percaya suka makan. Saudara pakai kalkulator, ya, itu saya sudah tuliskan. Ada sebuah kisah, saudara ya, yaitu 4.540 tahun sejak kejatuhan Adam dalam dosa. Ya. Dan saya kasih catatan di sana, Adam jatuh dalam dosa tahun 3970 sebelum Masehi. Jadi saudara tahu, kira-kira sendiri saudara tahu. Ya. Dan cerita ini, kisah ini dimulai di satu daerah di mana martabak telur saat itu berkuasa, ya, daerahnya martabak, ya, daerah martabak. Kirang lebih kalau saudara lihat petanya ada di daerah-daerah situ, ya, cukup terkenal martabak. Dan martabak telur ini dia dilahirkan, dan pada masa kecilnya dia diasuh oleh kakeknya sendiri. Dan setelah besar dia melihat kaum kampungnya dia itu kok nyembahnya itu ya yang apa itu namanya, yang dipermuliakan itu kok banyak gitu ya. Jumlahnya kok 360 begitu ya. Dan ini bikin problem dalam hatinya dia. Ini kan cuman kisah ya. Jadi saudara bisa menebak sendiri. Jadi banyak yang dimuliakan tuh banyak. 360 tiap hari, saudara. Karena perhitungan mereka pakai perhitungan bulan, saudara. Nah, yang paling tinggi itu punya 3 anak perempuan. Ya, saudara lihat sendiri di pelajaran sebelumnya. Yang paling tinggi, ya, itu punya 3 anak perempuan. Ya, dan kemudian anak muda ini, si martabak ini, dia menikah dengan seorang perempuan kaya, dan pamannya itu orang yang percaya ya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Dan saat itu, ya, saat hidupnya si martabak ini, pengaruh daripada orang-orang yang keturunannya si siapa itu, yang keluar dari Mesir itu, ya, dan kemudian dipengaruhi juga oleh agama hybrid, itu kuat sekali, saudara, di daerah martabak ini, ya, kuat sekali. Ya, dan paman daripada istrinya ini dia menceritakan banyak hal, begitu, ya,
mengenai pola-pola dan mengenai cerita-cerita, mengenai kisah-kisah ya yang ada di dalam kitab-kitab itu